Rahasia Sang Menantu Miskin. RSMM 107. Hai readers, I am back. Jangan lupa untuk like, give dan vote ya. Kalau bisa sih sekalian disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Wak aku. Makasih buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Happy reading. Asteris. Mas, bangun. Valen memang tertidur lagi setelah makan malam yang tertunda di jam 3 pagi dan auto kekenyangan. Sehingga tidurnya itu benar-benar nyenyak. Dia bahkan tidak terbangun-bangun sampai pada saat Anindya istrinya itu memanggilnya karena ada tamu di luar. Valen melirik ke arah dinding di sebelah kanan kamar itu dan melihat jam berapakah sekarang. Dia cukup kaget ketika melihat bahwa jam menunjukkan pukul 10 yang artinya dia benar-benar tertidur nyenyak setelah makan malam yang tertunda pada saat dini hari itu. Kamu kok tidak bangunin aku sih? Sayang. Tanya Valen dengan suara serak-serak basa khas orang yang baru saja bangun tidur. Sedangkan Anindya yang sedang diprotes oleh suaminya malah tersenyum-senyum melihat suaminya yang baru saja bangun tidur mengusap matanya seperti kalau Liam sedang melakukan hal yang sama. Lucu. Kebiasaannya bisa sama gitu. Kamu kan kemarin seharian belum istirahat. Belum lagi kamu ada masalah dan kamu juga kan baru tidur betulan jam 4 pagi. Gimana aku tega bangunin kamu yang tidurnya nyenyak banget. Bahkan kamu tidak terbangun-bangun kalau tidak aku bangunin. Jelas Anindya sambil menyodorkan air minum supaya suami minum dulu sebelum masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan cara bersih-bersih sebelum menemui tamu. Emang tamunya siapa sih? Kok jam segini sudah datang? Kurang kerjaan banget. Sungut Valen dengan nada ketus. Sejujurnya dia masih enggan untuk meninggalkan kasurnya yang empuk dan bantalnya yang baunya harum. Seakan-akan tubuhnya lemah lunglai gara-gara menghadapi masalah kemarin itu. Revan sama Erik. Palingan mereka akan membahas masalah kantor. Kalau tidak ya mungkin mereka akan membahas masalah kemarin. Bahkan ada kemungkinan mereka juga sudah mendapatkan jalan keluar atau mereka sudah menangkap Paman Bill. Kata Anindya menanggapi pertanyaan yang diungkapkan oleh Valen. Oh. Valen tidak berargumen lagi tetapi dia langsung masuk ke kamar mandi melakukan tugasnya di kamar mandi kemudian keluar dan melihat bahwa boks bayi yang ada di kamar itu sudah tidak ada penghuninya yang artinya anak-anaknya sedang diasuh di luar oleh perawat atau sedang bersama dengan ayahnya. Anindya masih ada di dalam kamar menyiapkan baju serta celana berikut pakaian dalamnya untuk kebutuhan Valen pada pagi hari ini. Anak-anak sedang di mana? Sama siapa? Tanya Valen dengan nada rincin. Dia ingin mengetahui di mana anak-anaknya sekarang karena terus terang saja dia masih trauma dengan ucapan-ucapan dari sepupunya Anindya tadi malam yang mengatakan bahwa Paman Bill masih belum menyerah untuk mendapatkan keturunannya agar keturunannya itu bisa dihancurkan dari dalam oleh pamannya itu. Anak-anak tadi sedang berjemur tapi mereka sudah masuk ke dalam kamar bersama para perawat. Ayah juga sedang di kamar sebelah bersama dengan mereka. Katanya ayah ingin banget tidur bersama dengan kedua anak kita. Jadi tadi aku sengaja membawa ayah ke kamar sebelah saat anak-anak juga sudah tidur di ranjangnya masing-masing. Aku bilang sama ayah kalau mungkin sekarang belum bisa tapi ayah ingin ada di kamar anak-anak saja. Ya sudah aku meninggalkan ayah di sebelah dan langsung membangunkan kamu di kamar ini dan setelah menyiapkan segala keperluan Mas, aku akan balik ke kamar sebelah untuk melihat apakah ayah butuh bantuan aku. Jelas Anindya dengan detail.
Karena dirinya belum bisa meninggalkan ayah mertuanya sendiri di kamar bersama dengan kedua anaknya. Ayah memang belum dalam kondisi yang benar-benar prima untuk bisa menggendong anak-anaknya yang masih bayi itu. Perawat laki-laki yang dikhususkan untuk menolong ayah mertuanya juga ada di kamar sebelah. Tujuannya untuk bisa mengawasi ayah kalau ayah ingin melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Setelah Valen selesai memakai pakaian yang disiapkan oleh Anindya, dia segera memeluk pinggang istrinya itu dan mengajaknya keluar untuk pergi ke kamar sebelah menemui ayahnya dan juga kedua anaknya yang masih ada di kamar anak-anak yang terletak di sebelah kamarnya ini. "Ayo ke kamar sebelah. Aku ingin menciumi anakku juga," kata Valen dengan segera. Dia merasa sebelum bertemu dengan Revan dan Erik, dia perlu asupan untuk menenangkan diri dari istri dan anak-anaknya. Bahkan sebelum melangkahkan kakinya keluar bersama istrinya, dia mencuri sebuah kecupan di pipi dan bibir istrinya, yang membuat istrinya tiba-tiba terkejut dengan perlakuan Valen yang mengagetkan itu. "Buat menaikkan mood aku dulu. Anggap aja ini mood booster aku," katanya kembali mengecup bibir istrinya yang terasa manis. Andai Anin sudah selesai masa nifasnya. "Arg, lama banget. Ayah, mau kemana?" tegur Valen saat melihat ayahnya berjalan menuju pintu tanpa menggunakan kursi rodanya. Tuan Besar sedang menerapi dirinya sendiri. "Tuan Muda, Tuan Besar ingin segera sembuh sehingga bisa mengasuh anak-anak Tuan Muda," jelas seorang perawat laki-laki yang merawat ayah Valen. Tidak usah terlalu memaksakan diri. Valen yakin kalau sebentar lagi ayah pasti akan segera sembuh. Ayah juga harus sabar. Semuanya itu melewati sebuah proses. Valen yakin ayah pasti bisa sembuh. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Takutnya kalau otot-ototnya malah kaget, kata Valen sambil menyuruh ayahnya untuk segera balik ke kursi rodanya. Karena saking ayahnya itu berkonsentrasi untuk berjalan, dia sampai tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Valen karena takut kalau keseimbangannya akan goncang dan dia akan terjatuh. Setelah ayahnya duduk di atas kursi roda lalu ayah Valen langsung menarik nafasnya dengan lega kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Valen tadi. Ayah sudah melakukan terapi terhadap diri sendiri itu sejak seminggu yang lalu. Soalnya ayah itu sangat kepingin memeluk dan juga menggendong anak kamu itu yang lucu-lucu. Tapi apa daya ayah masih belum berani untuk melakukannya. Meskipun tadi Han sudah menolong ayah untuk menggendong Liam saat ayah masih di atas kursi roda. Soalnya ayah ingin bisa mengajak mereka berdua pergi jalan-jalan ke luar negeri atau ke mall untuk memberikan baju-baju yang lucu buat mereka, kata ayah Valen dengan wajah senang dan mata yang berbinar-binar, membuat Anindya yang menatap ayah mertuanya itu menjadi sendu. Anindya hanya bisa berharap supaya ayah mertuanya itu lekas sembuh dan bisa berjalan dengan normal kembali. Anindya bisa melihat kerinduan ayah mertuanya itu untuk bisa berjalan-jalan bersama dengan kedua cucunya. Mereka berdua masih sangat kecil ya. Mereka berdua masih sangat membutuhkan ibunya karena sumber penghidupan mereka berdua itu ada di tubuh ibunya. Tunggulah mereka berdua itu berusia 6 bulan atau 1 tahun sehingga ayah bisa mengajak mereka berjalan-jalan. Atau paling tidak, bolehlah kalau sudah lewat dari 35 hari ini kan baru 20 hari. Kata Valen menenangkan ayahnya. Tuh miskin. RSMM 108. Hai readers. I'm back. Jangan lupa untuk like, give dan vote ya. Kalau bisa sih sekalian disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Pada akhirnya Anindya langsung berkata kepada ayah mertuanya itu. Tidak apa-apa ya.
Kalau sudah lewat dari 35 hari dan anak-anak bisa dibawa keluar Anindya akan menemani ayah untuk membawa anak-anak jalan-jalan, jadi ayah tidak perlu khawatir kalau anak-anak tidak mendapatkan asupan makanan. Kata Anin sambil menepuk-nepuk bahu ayah mertuanya itu supaya ayah mertuanya menjadi bersemangat kembali. Dalam hati Valen merasa bangga dengan istrinya itu. Anindya selalu bisa melihat suasana dan mungkin Anindya justru lebih bisa memperhatikan ayah mertuanya yang kadang-kadang Valen pun tidak bisa seperti Anindya. Mas, kamu itu sudah ditunggu sama Erik dan Revan. Kenapa kamu malah berlama-lama di sini? Tanya Anin dengan nada dongkol. Karena barusan saja Valen membuat ayah mertuanya itu menjadi sedih. Jangan marah-marah dong sayang. Kan Dedi belum ketemu sama kedua jagoan Dedi yang sedang bermain-main di dalam box itu. Kata Valen sambil menunjuk kedua box yang ada di tengah-tengah kamar yang merupakan tempat istirahat dari kedua buah hatinya. Lalu Valen segera menghampiri kedua box itu dan mengangkat Liam ke dalam pelukannya lalu menciumnya dengan gemas sehingga Liam sedikit merengek gara-gara ayahnya mengganggu kenyamanannya untuk bermain. Begitu pula saat dia menghampiri box milik Lios dan mengangkat Lios ke dalam pelukannya. Kembali menciumi pipinya yang cubi dengan gemas, tapi beda dengan saudara kembarnya, Lios hanya tertawa-tawa saat ayahnya itu menciumnya dengan gemas. Anin yang memperhatikan tingkah laku dari suaminya itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena kesal dengan kelakuan suaminya yang kerjaannya ingin mengganggu anak-anaknya saja. Padahal anak-anaknya itu sedang bersantai-santai setelah berjemur di luar. Setelah puas memeluk dan menciumi anak-anaknya, Valen langsung bergegas meletakkan mereka dan berpamitan kepada ayah serta istrinya untuk menemui Erik dan Revan yang pasti sudah menunggu di ruang samping kamar ayah Valen yang dibuat menjadi ruang kerja dadakan untuk Valen saat Valen berada di panti asuhan ini. Sesampainya di kamar kerjanya, Valen langsung menemukan kedua wajah tegang sahabatnya. Mereka menatap Valen yang barusan masuk dengan tatapan menuduh. Membuat hati Valen sedikit merasa bersalah karena dia sangat lama menemui kedua sahabatnya itu. Ada yang ingin disampaikan? Tanya Valen dengan nada datar. Lama banget sih. Ingat istrimu masih dalam masa nifas. Kata Revan dengan sinis. Aku perlu menata hatiku. Sahut Valen dengan nada datar dan pendek. Revan dan Erik sebenarnya tahu apa yang dirasakan oleh temannya ini, tapi ini memang perkara yang harus ditangani secara cepat, jadi tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami mengerti, tapi ini hal yang harus diselesaikan secara cepat. Suster Ana alias Tere mau bekerja sama dengan kita untuk mencarikan kita bukti-bukti agar pamanmu itu bisa dijebloskan ke penjara. Tapi memang kita sudah merancang sebuah skenario kedua supaya saat di penjara dia bisa dibunuh beramai-ramai oleh anggota-anggota yang ada di dalam sel yang sama dengan dirinya. Kita sedang memikirkan hal itu supaya selain dia mendapatkan sanksi sosial, dia juga mendapatkan sanksi fisik. Kalau sampai dia meninggal di penjara, yaitu memang sudah nasib sebagai seorang penjahat yang mencelakakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkiraanku karena dia sudah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan serta merancangkan kecelakaan untuk keluargamu. Mungkin dia akan mendapatkan hukuman mati, tapi ya kamu kan tahu sendiri bahwa kemungkinan bahwa dia bisa kabur dari situ karena dia memiliki duit jelas pasti ada. Makanya aku mengambil jalan kedua, yaitu membuat dia meninggal gara-gara dikeroyok oleh teman-teman satu selnya. Jelas Revan dengan nada geram. Valen hanya mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia menyetujui dengan saran yang diberikan oleh Revan. Dia juga tahu resiko ketika pamannya itu masuk ke dalam penjara, bisa jadi dia akan melarikan diri lagi atau bahkan dia bisa mendapatkan pertolongan sehingga dia tidak jadi dihukum mati.
Padahal menurut Valen kejahatan dari pamannya itu sungguh sangat luar biasa dan dia layak untuk mendapatkan hukuman mati. Kalau Valen sendiri sih dia ingin menghancurkan pamannya itu dengan kedua tangannya sendiri. Namun kedua sahabatnya itu tidak mengizinkan Valen untuk turun tangan dan mengotori tangannya sendiri dengan darah pamannya. Mereka lebih menginginkan kalau pihak kepolisian yang melakukan hukuman untuk paman Valen itu. Jadi Valen pun merasa pasrah dengan pengaturan yang sudah dilakukan oleh kedua sahabatnya itu. Dia ingat bahwa di saat dirinya terpuruk hanya dua orang itu yang menolongnya. Apalagi status Revan yang menjadi anak angkat dari ayahnya. Baiklah kalian lakukan seperti yang sudah kalian pikirkan dan rancangkan itu. Aku sama sekali tidak keberatan kalau kalian membunuh pamanku di dalam penjara. Bagiku kejahatannya sudah sangat fatal. Dia membunuh ibu yang melahirkan aku. Dan juga dia ingin membunuh istri yang sudah memberikan aku kedua anak yang tampan. Belum lagi pengakuan anak kemarin tentang ingin mencekoki anakku dan keturunanku itu dengan obat supaya memiliki keterbelakangan mental dan kemudian meninggal dengan mengenaskan. Sungguh sebuah pemikiran yang sangat jahat menurutku. Lakukanlah seperti apa yang kamu pikirkan karena menurutku kamu pasti mengerti apa yang menjadi perasaanku. Kata Valen dengan nada lirik. Revan dan Erik saling berpandangan, ada yang pasti mereka katakan kepada Valen bahwa sampai sekarang mereka memang belum menemukan jejak dari Paman Bill. Rupanya Paman Bill sudah merasa bahwa Valen menemukan jejaknya. Dia sudah merasa bahwa anak ketangkap basah. Jadi pamannya Valen itu sudah melarikan diri tanpa jejak. Mereka merasa bahwa pamannya Valen itu memiliki identitas tersembunyi yang mereka tidak ketahui karena bagaimana bisa seseorang pengusaha biasa bisa melarikan diri dan menyembunyikan diri secara cepat. Beda dengan Erik yang merupakan investigator sekaligus intelijen kepolisian yang terbiasa berkamuflase dengan berbagai identitas. Bro. Tetapi pergerakan kita sedikit terlambat karena rupanya itu sudah bisa ditebak oleh pamanmu atau memang dia menanam mata-mata di seputaran kita sehingga dia bisa mengerti bahwa rencananya sudah bocor. Jelas Erik dengan sedikit terbata-bata karena dia tahu Valen pasti merasa shock dan ketakutan karena berarti anak-anak serta istrinya belum aman untuk